Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul di meeting Google ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya tadi pagi kita sudah membahas tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Nah, untuk yang kali ini kita akan membahas tentang asuhan kesehatan gigi anak. Sebelumnya dari beberapa pertemuan, dari pertemuan 1 sampai 4 itu diberikan oleh Pak Cahyo, Dr. Gigi Cahyo Nugroho. Kemudian di pertemuan 5, 6 sama 7 sekarang kita akan sharing. Pada pertemuan sebelumnya saya memberikan tugas ya. Jadi untuk yang sekarang, kalau bisa Anda mempresentasikan dulu, bukan mempresentasikan sih, jadi memaparkan secara singkat tugas yang Anda kerjakan gitu, yang kalian kerjakan. Nanti saya akan kalau bisa urut ya, dari Alia Khofifa, Amar, Arahda Rahma, Aulia, Citra, Diki, Dini, Elis, Erni, dan seterusnya. Untuk tugasnya sudah pada mengumpulkan semua ya. Saya tampilkan saja untuk tugasnya. Kelihatan yang saya share? Kelihatan. Oh, ternyata ada satu orang yang belum mengumpulkan. Bisma. Tolong Wulan diingatkan ya, Bisma belum mengumpulkan tugas asuhan kesehatan gigi dan mulut anak, asuhan kesehatan gigi anak. Soalnya kalau dia tidak mengumpulkan, artinya persentasenya jadi berkurang gitu. Iya, Kalau Bapak. misalnya dia nilainya bagus ya alhamdulillah, tapi kalau nilainya jelek kan tugas ini akan menolong. Baik, langsung saja ya, tapi jangan terlalu lama ya, 1 menit juga lah, 1 menit aja ya penjelasannya tentang makalah tugas yang dikerjakan kemarin. 1 menit aja, nggak usah terlalu detail ya. Iya, Bapak. Baik, untuk pertama Alia Khofifa. Alia Khofifa ini membahas tentang kelainan pada lidah ya. Silakan. Iya, Bapak. Betul. Silakan. Jadi pengertian dari geografik tongo itu adalah lidah belang-belang atau ya yang disebut geografik tongo dalam istilah kedokteran karena menyerupai gambar peta ini terjadi akibat reaksi peradangan ringan papila pada permukaan lidah. Papila yang meradang tersebut akan mengalami pertumbuhan berlebih dan pembengkakan hingga saat ini mekanisme pasti proses peradangan tersebut masih belum diketahui. Ya. Aulia? Iya, Bapak. Alia, Bapak. Iya. Lanjutkan. Kalau udah bilang gitu. Udah? Iya, Bapak. Belum, Bapak. Namun sekitar 3% dari populasi umum dilaporkan memiliki lidah belang-belang. Lidah peta umumnya dikaitkan dengan beberapa penyakit seperti alergi pada anak dan psoriasis pada dewasa. Lalu apakah lidah peta perlu diobati? Penting untuk orang tua ketahui, lidah belang-belang bukanlah suatu penyakit, melainkan sebuah tanda bahwa ada penyakit yang mendasari. Oleh karena itu, yang perlu diobati adalah penyakit dasar tersebut. Sebagai contoh, jika disebabkan oleh alergi, maka yang harus diobati adalah alerginya. Sekian saja Bapak dari saya pemaparannya. Jadi intinya untuk lidah belang-belang itu didasari karena adanya alergi, misal dari obat-obatan. Jadi untuk diobatinya itu alerginya tersebut gitu. Karena nantinya bertujuan untuk menghilangkan lidah peta tersebut. Ya, terima kasih ya Alia.
Iya, Bapak, ahli sama-sama. ahli Khofifah. Kemudian Amar, Amar, Iya Pak, ya. Sebelumnya saya itu dulu ya untuk memaparkan atau menceritakan kembali itu berdasarkan absen. Jadi pada saat temannya sudah mau selesai, yang absen berikutnya sudah siap gitu ya. Jadi nggak terlalu nunggu lama. Kalau bisa nanti belajar intonasi sama artikulasinya yang jelas ya. Jadi kalau bisa yang jelas, jadi nggak usah takut salah, silahkan kalian berekspresi. Kayak Alia tadi bagus. Nah, lanjut, Amar, silahkan. bentar Pak. Nggak usah sama Dibaca ini. nggak usah sama textbook juga nggak apa-apa sih. Ya boleh dibaca, boleh nggak usah sama kesimpulannya aja gitu. Boleh. Tapi kalau mau dibaca singkat boleh. Bebas. Yang penting muncul dan ada suaranya. Amar ini membahas tentang kelainan pada lidah juga ya. Silahkan. Iya Pak. Hmm. Kalau ada lidah, biasanya terjadi. Eh, sorry Amar. Amar nggak usah presentasi juga. Oh nggak usah. Mm-mm, mm-mm. Cuma cerita aja, langsung ngobrol. Langsung. Iya. Kelainan pada lidah biasanya terjadi. Kelainan pada lidah anak-anak biasanya terjadi karena ada beberapa hal yang memenuhi, termasuk bakteri, gen dan juga eh, lingkungannya sendiri. Misalkan kayak apa yang masuk bisa menyebabkan gigi lidah itu menjadi sedikit mengalami kelainan. Misalnya ketika anak kecil meminum minuman yang panas, kan mereka kan belum tahu kalau itu panas, ternyata mereka langsung minum aja, sehingga menyebabkan lidah mengalami kelainan karena panas tersebut. Jadi sebagai orang dewasa, kita seharusnya lebih mengawasi anak-anak yang belum tahu panas dan juga dingin. Kelainan lidah juga bisa terjadi karena gen. Itu sih Pak. Udah Ya, baik, itu baik aja. Amar. Terima kasih ya. Iya Untuk Pak. selanjutnya Rahma. Iya, Kak. Rahma bahasanya tentang stomatitis aptosa. Iya. Jadi stomatitis aptosa itu adalah luka atau peradangan di bibir dan mulut bibir dan mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Sariawan seringkali dianggap sepele, tapi menimbulkan rasa sakit yang sangat tinggi. Terus, bentar, Pak. Sariawan bisa muncul di bagian manapun di dalam mulut, mulai dari lidah, bibir, pipi, bagian dalam, hingga gusi. Sariawan sering terjadi pada permukaan mukosa bukal, mukosa labial, ventral lidah, dasar mulut, palatum lunak, dan mukosa faringeal. Penyebabnya itu diduga menjadi penyebabnya munculnya sariawan adalah seperti luka tergigit, mengkonsumsi makanan atau minuman panas, alergi, kekurangan vitamin C, dan zat besi. Untuk pencegahannya, terlupa.
Untuk pengobatannya bisa menggunakan obat untuk mengurangi rasa sakit seperti asam hyaluronat, kortikosteroid, herbal, dan lain-lain. Bisa pakai antibiotik, terus antiseptik, dan sebagainya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Rahma. Amar, di stop presentasi dulu ya. Iya, Amar, Pak. masih ada di situ? Iya, Pak. Nyetopnya gimana, Pak? Gimana? Di ujung ada Anda sedang presentasi, di stop dulu. Ya udah, lanjut dulu sekarang ke Aulia. Aulia ini akan membahas kelainan lidah pada anak usia prasekolah, tapi di review secara singkat. Silahkan Aulia. Ya Pak, saya akan membacakan heiritong. Jadi heiritong itu merupakan pemanjangan papila piliformis yang menghasilkan lidah tuh seperti berambut ya. Terus panjang papila piliformisnya itu bisa mencapai 15 sampai 20 mm dan diameternya 2 mm. Untuk faktor penyebabnya ada faktor lokal yang dapat diakibatkan dari penggunaan antibiotik jangka panjang, tembakau, peningkatan derajat keasaman saliva, dan oral hygiene yang buruk, serta untuk faktor sistemik yaitu penggunaan jangka panjang dari antibiotik sistemik, kortikosteroid, anemia, dan general debilitation. Untuk perawatannya sendiri dapat dilakukan dengan juga eliminasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan heiritong sendiri dan kemudian sikat gigi dan dapat dilakukan juga scraping untuk menghilangkannya. Sekian Pak. Ya, Aulia, terima kasih. Ya Pak. Selanjutnya Citra. Citra ini masih sama ya kayaknya ya? Iya Bapak. Ya, Tong wetai. Ya, lanjut Citra. Bayi dengan tong wetai umumnya kesulitan menggerakkan lidah ke atas. Ya Pak. Bayi dengan tong wetai umumnya kesulitan menggerakkan lidah ke atas atau dari sisi ke sisi dan tidak bisa menjulurkan lidah melewati gigi depan. Tanda lain bahwa bayi menderita tong wetai adalah adanya gejala lekukan pada ujung lidah sehingga membuat lidah terlihat seperti berbentuk hati. Bayi dengan kondisi tong wetai sulit melakukan gerakan menghisap. Proses menyusui menjadi lebih lama dan bayi tidak mendapat asupan ASI yang cukup. Akibatnya bayi akan selalu merasa lapar dan berat badannya sulit naik. Ya sudah Pak. Terima kasih Citra. Selanjutnya Diki Setiawan. Hadir Pak. Ya, lanjut aja. Ya Pak, untuk Diki kelainan pada lidah yang terjadi pada anak usia prasekolah, yaitu ciri-ciri anak prasekolah itu ada ciri fisik yaitu menampilkan atau gerak-gerik prasekolah mudah dibedakan dengan anak yang berada dalam tahapan sebelumnya. Lalu ada ciri sosial, anak prasekolah biasanya mudah bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Ya, dan yang ketiga ada perilaku sosial, aspek yang berhubungan dengan kemampuan kemandirian, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Contoh penyakit contohnya yaitu ada hipertrofi papila lidah yang disebabkan karena peradangan akibat iritasi kronis atau infeksi. Tanda-tandanya lidah tampak kemerahan, papila memanjang, dan pasien merasa tidak nyaman. Lalu ada fissure tongwi atau lidah berfissure. Lidah tampak seperti retak-retak. Penyebabnya itu tidak diketahui dan tanda-tandanya
lidah tanpa retak-retak dengan kedalaman lebih dari 2 mm. Baik Pak, sudah. Ya, terima kasih, Dik. Baik Pak, sama-sama. Kemudian Dini Melani. Iya, Pak. Umi ya? Iya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan lidah yang saya dapatkan pada anak prasekolah. Yang pertama itu adalah Chongwei-tai adalah kelainan kongenital yang dimana lidah yang terlalu pendek. Kemudian yang kedua lidah putih pada bayi yang disebabkan adanya sisa dari susu. Kemudian yang ketiga adalah otomitrai, yaitu sering dikenal dengan kandidiasis. Terus yang keempat, geografi Tongwei itu adalah ditandai dengan munculnya berdesak di permukaan lidah. Kemudian ada kelainan makroglosia, yaitu lidah yang lebar atau besar. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Dini. Selanjutnya Elis Herlina. Ya, Pak. Silahkan, Elis. Kelainan pada lidah yang terjadi pada anak usia prasekolah itu saya menemukannya beberapa. Yang pertama itu ada geografik Tongwei, itu seperti lidahnya itu seperti peta, jadi lidah anaknya tuh. Nah, yang kedua itu ada oral thrush. Nah, oral thrush ini infeksi pada lidahnya yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, kemudian ada ankylosing. Nah, ankylosing ini kondisi cacat lahir yang membuat gerakan lidahnya terbatas. Jadi lidah sama itunya menyatu gitu, Pak. Kemudian ada makroglosia. Nah, ini makroglosia itu pembesaran lidah. Kemudian ada mikroglosia, kebalikannya yaitu lidahnya kecil. Yang terakhir itu sariawan. Sariawan itu jadi sariawan pada lidah itu gejala erosi pada kulit mulut, yakni di bagian dinding dalam pipi atau lidah. Jadi bisa disebabkan karena kekurangan vitamin atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang panas gitu, Pak. Ya, terima kasih kepada Elis. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Erni. Kalau nyebut itu ya, kalau nyebut lidah itu tong gitu ya. Jadi nggak usah dibaca belakangnya. Lanjut, Erni. Gigi berlubang yang terjadi pada anak prasekolah. Karies gigi atau gigi berlubang adalah penyakit pada email, dentin, dan sementum yang menyebabkan demineralisasi progresif dari komponen yang mengalami klasifikasi dan perusakan komponen organik dengan pembentukan lubang pada gigi. Terus faktor etiologis karies, yaitu yang pertama ada mikroorganisme, yang kedua substrat, yang ketiga gigi yang rentan, yang keempat saliva. Terus faktor predisposisinya mulut botol, yang kedua konsumsi makanan kariogenik, yang ketiga pemberian fluor, yang keempat kebersihan mulut, yang kelima kontrol secara rutin ke dokter gigi. Terus ada jenis kelamin juga, usia sama usia. Terus akibat karies, masa kanak-kanak adalah masa yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kerusakan gigi pada masa kanak-kanak akan berdampak pada gigi, mulut, dan pada anak itu sendiri. Terus tingkatan kariesnya ada KME, KMD, KMP, dan KMA. Pencegahan karies bisa dicegah dengan penyuluhan diet atau pola makan. Terus yang keduanya pemberian fluor, penggunaan pasta gigi. Yang ketiga pemeliharaan oral hygiene. Yang keempat penyuluhan kesehatan gigi di sekolah. Yang kelima permen karet xylitol. Yang keenam silen atau lubang dan retakan. Yang selanjutnya perkembangan anak usia prasekolah itu meliputi perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikososial, Pak. Udah.
Ya, terima kasih ya Erni. Untuk Iya, Kak. selanjutnya Fitria. Via. Fitria. Nggak ada. Ya udah lanjut dulu ke Gini. Tadi katanya Fitria memang kendala jaringan. Lanjut ke Gini Cantika. Ya, Pak. Gigi berlubang Silakan yang Gini. terjadi pada anak usia prasekolah. Nah, kalau dari materi yang saya temukan di internet itu ada 2 jenis karies yang biasa terjadi pada anak-anak, yaitu ada karies botol dan karies rampan. Nah, untuk persamaannya sendiri, 2 karies ini sama-sama diawali dengan kemunculan area kecoklatan yang merupakan cikal Gigi bakal atau perkembangan gigi gigi berlubang. berlubang disebabkan iya Pak. Hotspot loh. Iya guys, lausin. Fitria. Tadi Gini dulu ya. Habis Gini baru Fitria. Kedengeran suara saya? Fit? Kedengeran, Pak. Ya. Ya, lanjut dulu ke Gini. Fitria soalnya jaringannya gangguan. Nah, untuk perbedaannya sendiri, kalau karies rampan itu dipicu oleh makanan-makanan yang mengandung fruktosa. Kalau karies botol itu lebih spesifik lagi pemicunya, yaitu disebabkan oleh penggunaan susu botol yang terlalu lama gitu, Pak. Untuk penanggulangannya sendiri, yang pertama menghindari atau mengurangi makanan yang manis. Yang kedua, mengajarkan anak untuk terbiasa menyikat gigi 2 kali sehari. Nah, untuk batita atau balita yang belum bisa menyikat gigi bisa dibantu dengan menggunakan kain kasa steril lalu dicelupkan ke air hangat. Selanjutnya, anak juga harus diperkenalkan kepada dokter gigi agar ketika perawatan anak itu tidak takut. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Gini Cantika. Selanjutnya Hilda. Hilda Gomez. Bukan, Hilda Oktaviani. Hilda? Bentar. Ya, Pak. Ya, silakan Jadi, Hilda. Karies gigi adalah proses pembusukan pada gigi yang menimbulkan lubang pada gigi. Karies gigi dimulai dari email hingga ke dentin dan disebabkan oleh bakteri tertentu. Gigi pada anak prasekolah umumnya masih merupakan gigi sulung dengan struktur dan morfologi gigi yang rentan terhadap karies. Prevalensi karies gigi anak usia prasekolah yang masih tinggi disebabkan antara lain karena kebiasaan mereka menyikat gigi tidak sesuai prosedur serta kebiasaan mengkonsumsi makanan yang kariogenik. Selain itu, anak usia prasekolah masih sangat tergantung pada orang tua dalam hal menjaga kebersihan dan kesehatan giginya. Karena itu, anak usia prasekolah rentan terhadap karies. Cukup. Udah, Pak. Oke. Selanjutnya Ilyas Maulana Lutfi. Iya, baik, Pak. Gigi berlubang yang terjadi pada anak usia prasekolah. Kesehatan gigi dan mulut anak penting untuk diperhatikan. Masa 5 tahun pertama, tahap perkembangan anak merupakan golden egg atau masa emas dalam periode pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada masa ini, segala hal yang terjadi akan terserap pada diri anak, kemudian menjadi dasar atau memori tajam pada anak. Masalah kesehatan gigi dan mulut dapat menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman sehingga berdampak negatif pada kualitas hidup anak. Karies merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut yang paling banyak terjadi pada anak-anak di dunia. Orang tua dan anak merupakan satu kesatuan ikatan di mana ibu merupakan anggota tim kesehatan yang baik untuk melakukan pengawasan kesehatan. Tidak hanya peranan ibu saja, tapi jika anak berada di lingkungan sekolah, maka guru yang memegang peranan sebagai kunci utama dalam melakukan pendekatan terhadap anak di lingkungan sekolah dan diharapkan dapat merubah pola tingkah laku dan kebiasaan dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak usia TK. Sudah, Pak. Ya, baik. Silahkan. Ya, mungkin memang untuk yang lain ya, itu Ilyas suaranya tenggelam, jadi memang seperti itu. Jadi suaranya Ilyas kayak kurang keras gitu. Soalnya mungkin audionya pakai headset ya? Iya, Pak. Iya, jadi kurang itu. Mungkin ke goyang-goyang atau gimana, ya udah nggak apa-apa. Tapi saya kedenger sih, saya kedenger.
Untuk selanjutnya Imelia. Email ada? Email di situ? Nggak ada. Lanjut dulu ke Indi. Indi juga nggak ada ya? Ada Pak. Oh iya. Bentar, Pak. Baik Pak, untuk melanjuti yang tadi Ilyas tentang karies pada anak prasekolah, itu masalah kesehatan gigi dan mulut dapat menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman, sehingga berdampak negatif pada kualitas hidup anak. Karena karies merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut yang paling banyak terjadi pada anak-anak di dunia. World Health Organization (WHO) menyatakan angka kejadian karies pada anak sebesar 60-90%. Karies gigi dan mulut terkait ke kualitas hidup pada anak-anak prasekolah dan dapat diukur dengan menggunakan instrumen Early Childhood Oral Impact Scale atau ECOHIS. ECOHIS dikembangkan di USA oleh Hernandez dan kawan-kawan untuk menilai dampak negatif dari kesehatan gigi dan mulut yang mempengaruhi kualitas hidup anak prasekolah. Kesehatan gigi dan mulut, penyakit karies pada anak usia mulai sekolah 5 tahun saat ini masih belum mendapat perhatian dan penanganan yang memadai. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi penyakit karies yang menyerang anak, yaitu decay, extraction, filled teeth atau DEFT, beserta pengaruh-pengaruh buruk lainnya, sedangkan data tersebut tuh sangat dibutuhkan sebagai masukan bagi program dalam upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut sekolah pada jenjang yang lebih awal, yaitu prasekolah. Sekian Pak dari saya yang sampaikan. Mohon maaf Pak, berisik di samping jalan rumahnya Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih Indi. Ya sama-sama Pak. Ya. Kemudian selanjutnya ke Jihan Safitri. Silahkan Jihan. Iya Pak. Pembengkakan gingiva yang terjadi pada anak usia prasekolah. Masa prasekolah adalah masa pertumbuhan gigi permanen yang menyebabkan perubahan pada gingiva, sehingga meningkatkan resiko terjadinya inflamasi pada gingiva. Apabila kebersihan gigi dan mulut tidak terjaga, dapat meningkatkan resiko terjadinya inflamasi atau pembengkakan pada gingiva, atau juga disebut dengan gingivitis. Salah satu penelitian eksperimental tentang pembengkakan gingiva menunjukkan bahwa akumulasi plak pada gingiva memiliki dampak yang sangat kuat dalam proses terjadinya pembengkakan gingiva. Beberapa studi epidemiologi menunjukkan bahwa pembengkakan gingiva dari berbagai tingkat keparahan pada umumnya ditemukan pada anak-anak. Pembengkakan gingiva terjadi karena kesehatan mulut yang tidak memadai, yang biasanya ditandai dengan adanya kemerahan, bengkak, dan kecenderungan pendarahan pada gingiva. Penyebab-penyebab lokal terjadinya pembengkakan gingiva diantaranya deposit plak dan kalkulus di atas permukaan gigi. Udah Pak. Iya, terima kasih. Iya, selanjutnya ke Kairin Juni. Ya, pembengkakan gingiva yang terjadi pada anak usia prasekolah. Jadi pembengkakan adalah pembesaran atau benjolan pada tubuh. Gejala penyakit radang gusi, adanya pembengkakan gusi dengan warna kemerahan sampai merah kebiruan sesuai dengan bertambahnya proses peradangan yang terus-menerus. Macam-macam pembengkakan gingiva pada anak prasekolah. Yang pertama itu ada gingivitis marginal kronis. Biasanya disebabkan karena plak karang gigi dan kelenjar ludah yang banyak. Yang kedua ada eruption gingivitis, terjadi di sekitar gigi yang akan tumbuh. Yang ketiga gingivitis pada maloklusi dan malposisi gigi, yaitu ketidaksesuaian antara rahang dan ukuran gigi. Yang keempat gingivitis karena resensi gusi lokal, biasanya terjadi karena trauma sikat gigi atau trauma alat orto. Dan gingivitis karena obat-obatan, terjadi karena penggunaan obat-obatan yang terus-menerus. Sudah Pak. Ya, terima kasih Kairin. Selanjutnya Lala.
Ya, baik Pak, saya akan menjelaskan mengenai pembengkakan gingiva pada usia prasekolah. Nah, pembengkakan gingiva atau biasa disebut dengan radang gusi itu adalah bentuk dari penyakit periodontal. Nah, penyakit periodontal ini dengan gejala seperti gusi bengkak, kemudian berwarna kemerahan dan juga agak kebiruan tergantung dengan kondisi atau jenis-jenis daripada pembengkakan gingiva tersebut. Kemudian untuk penyebabnya ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama seperti kekurangan vitamin C, atau kemudian salah teknik menyikat gigi, atau terlalu keras seperti adik kecilnya itu terlalu keras menyikat gigi, bahkan bisa disebabkan karena karang gigi dan juga ini Pak, karena penumpukan plak serta karies gigi. Nah, kemudian untuk gejalanya itu seperti tadi bahwa akan terjadi pembengkakan dan juga berwarna kemerahan dan juga kebiruan. Nah, terus jenis-jenisnya itu saya menemukan 3 Pak untuk usia prasekolah, yaitu untuk usia balita dan batita. Yang pertama itu abses gigi. Abses gigi itu jadi seperti terbentuk nanah. Itu disebabkan karena karies gigi, biasanya seperti hanya tinggal sisa akar. Anak-anak kecil itu biasanya sampai tinggal sisa akar berwarna hitam seperti itu. Nah, itu akan membentuk abses gigi. Nah, ini adalah penumpukan bakteri yang lama-kelamaan berbentuk nanah dan juga biasanya terbentuk di ujung gigi, di ujung akar gigi. Kemudian yang kedua adalah gingivitis. Gingivitis ini adalah pembengkakan gingiva. Nah, ini perbedaannya daripada abses gigi adalah bahwa gingivitis itu tidak terjadi nanah seperti itu. Kemudian yang terakhir dikarenakan gigi tumbuh atau sindrom baby teeth Pak. Jadi karena gigi tumbuh ini si balita tersebut akan merasakan gingivanya itu sakit dan juga radang seperti itu Pak. Jadi rata-rata anak usia prasekolah itu mengalami sindrom baby teeth atau sindrom teeth yang dialami oleh anak prasekolah. Nah, bagaimana cara pengobatan? Yang pertama dengan berkunjung ke dokter gigi. Nah, itu akan diberikan paracetamol untuk meredakan rasa nyerinya. Kemudian apabila disebabkan karena sisa akar, nah itu bisa dilakukan indikasi pencabutan pada sisa akar tersebut. Nah, untuk mati. Ya, lanjut ya. Terima kasih Lala, mungkin sudah. Selanjutnya Mairanda. Pembengkakan gingiva yang terjadi pada anak usia prasekolah. Pembengkakan gingiva adalah suatu peradangan pada gingiva yang disebabkan oleh banyak faktor baik faktor lokal maupun sistemik. Yang paling utama adalah faktor lokal, yaitu plak bakteri. Tanda klinisnya sendiri seperti gingivitis, yaitu gingiva membesar, halus, mengkilat, konsistensi lunak, warna merah, dan pinggirannya tampak membulat. Pembesaran gingiva disebabkan oleh 5 hal, seperti inflamasi, pembesaran fibrotik, keadaan sistemik tubuh, neoplasma, dan pembesaran semu. Yang dimaksud anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara 3-6 tahun, menurut Bichler dan Snowman 1993. Manfaat pendidikan prasekolah adalah untuk mendidik anak untuk belajar berbagai hal sesuai dengan usia dan kemampuan perkembangan otaknya. Jadi, masalah pembengkakan gingiva yang terjadi pada anak prasekolah itu karena kurang terjaganya kondisi kebersihan gigi dan mulutnya, sehingga terjadi pembusukan kuman maupun bakteri yang muncul dari sisa makanan yang tidak dibersihkan. Bertumpuknya bakteri tersebut akan berubah menjadi plak atau karang gigi yang dapat memicu gusi menjadi radang. Radang bisa disebabkan oleh kekurangan vitamin C, kesalahan dalam gigi, dan trauma pada gusi serta tumbuhnya gigi baru. Sekian, Pak. Ya, terima kasih Mairanda. Kemudian Sakban, Muhammad Sakban. Baik Bapak, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembengkakan gingiva yang terjadi pada anak usia prasekolah. Sebelum kita masuk ke dalam pembengkakan gingiva, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa gingiva ialah bagian dari mukosa mulut yang menutupi mahkota gigi yang tidak tumbuh dan mengelilingi leher gigi yang sudah tumbuh, berfungsi sebagai struktur penunjang untuk jaringan di dekatnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembengkakan gingiva adalah suatu masalah mulut yang terjadi karena kesehatan mulut yang tidak memadai, yang ditandai dengan adanya kemerahan, bengkak, dan kecenderungan pendarahan pada gingiva. Penyebab lokalnya terjadi pembengkakan gingiva di antara deposit plak dan kalkulus di atas permukaan gigi, makanan yang terselip, gigi yang berlubang, restorasi tepi gigi yang menggantung, dan tambalan gigi yang tidak pas. Di Indonesia sendiri, pembengkakan gingiva menduduki urutan kedua, yaitu mencapai 96,58% berdasarkan riset kesehatan dasar Riskesdas
pada tahun 2007. Masalah gigi dan mulut termasuk penyakit pada gingiva di provinsi sebagian besar provinsi di Indonesia, yaitu sebagian besar 29,8%. Pada anak-anak, pembengkakan gingiva tidak terjadi separah pembengkakan gingiva pada orang dewasa. Hal ini dikarenakan perbedaan kualitas dan kualitas plak bakteri respon imun tubuh atau perbedaan morfologi jaringan periodontum antara anak-anak dan orang dewasa. Plak bakteri pada anak-anak biasanya terdiri dari bakteri patogen yang konsentrasinya rendah. Namun bila pembengkakan gingiva pada anak-anak dibiarkan, perawatan yang baik dan benar dapat menimbulkan periodontitis. Untuk awal mula pembengkakan gingiva yang terjadi pada anak prasekolah, ada anak menderita pembengkakan gingiva jarang merasakan nyeri atau sakit, sehingga hal ini menjadi alasan utama pembengkakan gingiva kronis kurang mendapat perhatian. Rasa sakit merupakan salah satu simptom yang membedakan antara pembengkakan gingiva kronis dengan pembengkakan gingiva akut. Mungkin sekian, Pak. Ya, terima kasih, Sakban. Untuk selanjutnya ke Nelly. Iya, Pak. Pembengkakan gingiva pada usia anak prasekolah. Pembengkakan gingiva. Kalau yang mau pada saat presentasi itu videonya ditampilkan juga boleh ya. Silahkan. Ya. Tapi kalau nggak apa-apa. Ya, lanjut Nelly. Ya, pembengkakan gingiva adalah salah satu penyakit gusi di mana gusi membesar secara abnormal dan terasa menonjol. Kondisi gusi bengkak ini sangatlah tidak nyaman bagi setiap orang, terutama pada anak-anak usia balita. Penyebab pembengkakan gusi terjadi akibat anak sedang mengalami pertumbuhan gigi, kemudian gingivitis, abses gigi, kekurangan gizi, infeksi virus atau jamur, gigi berlubang, iritasi ataupun sisa makanan yang tersangkut di sela gigi. Untuk gejala pembengkakan gusi ini yaitu yang pertama, gusi yang tampak dan terasa menonjol keluar. Kemudian perubahan warna pada gusi yang menjadi merah, lebih merah, dan gusi yang mudah berdarah. Untuk penanganannya sendiri, biasanya pada anak dilakukan untuk kumur air garam, kemudian membuat pasta dari kunyit, memberikan obat paracetamol apabila pada kondisi darurat seperti abses, serta mengobati dengan pembersihan plak dan karang gigi dengan scaling. Untuk pencegahan pembengkakan gingiva yaitu menjaga kebersihan mulut dengan rutin menyikat gigi minimal 2 kali sehari dan juga ganti sikat gigi secara berkala. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya Noviatul. Baik, Bapak, terima kasih. Pembengkakan gusi pada anak prasekolah. Gingiva merupakan bagian dari membran mukosa mulut yang melekat pada tulang alveolar serta menutupi dan mengelilingi leher gigi. Pembengkakan gingiva yaitu peradangan pada gingiva yang disebabkan oleh faktor baik faktor lokal maupun sistemik. Yang paling utama adalah plak dan bakteri, dan juga jarangnya menggosok gigi. Cara mengobati atau mencegah pembengkakan gusi, yang pertama menjaga kebersihan mulut, yang kedua menjalani pemeriksaan rutin, yang ketiga mengganti sikat gigi secara berkala. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya siapa ya? Nura. Baik, Pak. Pembengkakan gingiva yang terjadi pada anak usia prasekolah. Pembengkakan disebabkan adanya radang pada gigi maupun pada gusi. Radang yang terjadi pada gigi dapat menjalar menjadi pembengkakan pada gusi. Pembengkakan yang meluas tidak hanya terlihat di dalam mulut, namun dapat terlihat di pipi. Wajah akan terlihat sembab disertai rasa sakit yang hebat dan demam. Pada keadaan lanjut dapat menyebabkan kesulitan saat menelan apabila pembengkakan tidak diobati. Maka
maka radang dapat menjadi kronis dan menimbulkan bisul pada gusi dan di sekitar gigi tersebut. Untuk pencegahannya, membersihkan gigi, menjaga kebersihan gigi dan memastikan anak rutin menyikat gigi minimal 2 kali sehari, menjalankan pemeriksaan rutin ke dokter gigi, memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur serta air putih. Cukup, Pak. Terima kasih kepada Nura. Selanjutnya Pristia. Silahkan otomatis saja ya. Iya, Pak. Stomatitis aftosa pada usia prasekolah. Stomatitis merupakan inflamasi dan ulcerasi pada membran mukosa mulut. Penyakit stomatitis dapat menyerang bagian permukaan dalam rongga mulut, bagian lidah, dan gusi. Walaupun penyakit ini tidak tergolong penyakit berbahaya, namun stomatitis ini sangat mengganggu pada penderitanya. Stomatitis sering disebut dengan oral thrush atau moniliasis. Oral thrush adalah adanya bercak putih pada lidah, langit-langit, dan pipi bagian dalam. Bercak tersebut sulit untuk dihilangkan dan bila dipaksa untuk diambil maka akan mengakibatkan perdarahan. Oral thrush ini sering terjadi pada masa bayi yang minum susu formula atau ASI. Stomatitis atau sariawan mulut sering terjadi pada masa bayi dan anak kecil yang minum susu yang kurang diperhatikan kebersihan mulutnya. Kemudian penyebab terjadinya stomatitis pada umumnya adalah jamur Candida albicans yang ditularkan melalui botol susu yang tidak bersih serta adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum susu yang tidak dibersihkan. Kemudian stomatitis ini dapat dicegah dengan melakukan oral hygiene. Sudah, Pak. Terima kasih. Stomatitis aftosa pada anak prasekolah atau disebut dengan sariawan adalah salah satu permasalahan pada mulut yang sering dialami banyak orang. Sariawan ini merupakan peradangan pada mulut yang terasa nyeri sehingga bisa mengganggu pengedapan untuk makan, berbicara, dan tidur. Sariawan bisa muncul di mana saja di dalam mulut, termasuk di dalam pipi, gusi, lidah, bibir, dan langit-langit mulut. Sariawan biasanya tidak menular. Sariawan bisa dialami oleh semua orang, tetapi lebih sering dialami oleh wanita, remaja, dan anak-anak. Prevalensi secara global menunjukkan 20% populasi dunia pernah mengalaminya. Beberapa faktor sariawan antara adalah genetik, infeksi, trauma lokal, menstruasi, defisiensi nutrisi, penurunan daya tahan tubuh, dan paparan antigen. Ciri-cirinya sariawan biasanya tidak akan langsung terasa, tetapi akan berkembang secara perlahan dengan gejala sebagai berikut. Yang pertama, sensasi terbakar pada lidah, bagian dalam mulut dan tenggorokan berwarna merah, rasa tak nyaman saat menelan, muncul warna kemerahan, dan rasa nyeri pada mulut yang terdapat gigi palsu. Rasa tidak nyaman dalam mulut, luka berwarna putih yang muncul di lidah. Penyebabnya ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab munculnya sariawan seperti luka tergigit, mengkonsumsi makanan atau minuman panas, alergi, kekurangan vitamin C dan zat besi, kelainan pencernaan, kebersihan mulut tidak terjaga, faktor psikologi dan kondisi tubuh yang tidak fit. Sariawan bukan hanya disebabkan karena kekurangan vitamin C, namun sebaliknya, sariawan dikenal disebabkan oleh alergi sitrus atau alergi makanan yang mengandung asam, kondisi imun yang lemah, obat-obatan tertentu, trauma fisik, ataupun penggunaan gigi palsu baru. Cara mengobatinya, biasanya sariawan akan sembuh dengan sendirinya dalam jangka waktu 1-2 minggu. Bisa dilakukan dengan cara mandiri di rumah dengan meredakan nyeri, misalnya dengan mengompres bagian yang terasa sakit dengan es batu. Selain itu, bisa dengan pengobatan sariawan, dengan mengurangi rasa sakit seperti antiinflamasi, antibiotik, dan cara mencegahnya adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut, menyikat gigi yang baik dan benar, rutin memeriksa gigi dan mulut ke dokter gigi, dan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya Risa.
Stomatitis aptosa rekuren, biasa disebut dengan SAR, adalah jenis yang lebih spesifik dari stomatitis. Muncul dengan ulkus yang dangkal dan nyeri yang biasanya ada di bibir, gusi, pipi, atap, atau dasar mulut. Rentan diameter ulkus ini dari bintik kecil hingga 1 inci atau lebih. Walaupun penyebab SAR tidak diketahui, yang diduga adalah defisiensi nutrisi, khususnya vitamin B12, folat, atau besi. Macam-macam stomatitis yaitu ada stomatitis aptosa, oral thrush, stomatitis herpetik, dan sariawan terkait penyakit hand, foot, and mouth disease. Dan cara mengobati sariawannya, umumnya sariawan tidak perlu diobati karena akan sembuh dengan sendiri dalam waktu 1-2 minggu. Anda bisa melakukan penanganan secara mandiri di rumah untuk meredakan nyeri, misal dengan mengompres bagian yang terasa sakit dengan es batu. Selain itu, juga perlu lebih berhati-hati sewaktu menyikat gigi, serta menghindari makanan dan minuman yang bisa memperparah rasa nyeri pada sariawan, misalnya makanan pedas. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Kemudian kita lanjutkan ke Risa Nurzain. Baik, Pak. Stomatitis aptosa atau sariawan pada usia anak prasekolah. Untuk pengertian stomatitisnya adalah kondisi peradangan yang ditandai dengan luka bengkak dan kemerahan pada area dalam mulut. Stomatitis dapat timbul pada pipi bagian dalam, gusi, lidah, maupun bibir. Stomatitis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu stomatitis aptosa atau cancer sore dan stomatitis herpes atau cold sore. Stomatitis aptosa adalah sebuah penyakit paling umum yang terjadi pada area dalam mulut akibat proses peradangan dan biasanya menimbulkan luka yang disertai rasa sakit. Sedangkan stomatitis herpes adalah sebuah peradangan disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex 1 atau HSV1 di sekitar bibir dan rongga mulut. Penularan virus ini biasanya terjadi melalui kontak antar mulut. Untuk tanda dan gejala stomatitis aptosa adalah akan muncul umumnya berupa rasa nyeri namun tidak disertai dengan demam. Sariawan dapat muncul di bagian-bagian rongga mulut seperti bibir bagian dalam, lidah maupun gusi. Sedangkan stomatitis herpes akan muncul yang pertama benjolan-benjolan kecil berisi cairan di gusi, pipi bagian dalam, langit-langit mulut, lidah, serta bibir bagian luar. Yang kedua, nyeri pada rongga mulut sehingga sulit untuk makan, minum, dan menelan. Yang ketiga, mengeluarkan air liur berlebih disertai bengkak pada gusi. Yang keempat, demam beberapa hari sebelumnya. Penyebab stomatitis aptosa yaitu sistem kekebalan tubuh yang lemah, kekurangan vitamin B12, asam folat, zat besi maupun zinc, mengonsumsi beberapa jenis obat-obatan seperti kemoterapi, infeksi jamur, dan stres. Untuk cara mengobatinya itu akan apabila rasa sakit sangat terasa, obat-obatan, krim yang berisi obat anti nyeri atau anti radang dapat dioleskan pada stomatitis. Apabila stomatitis tidak kunjung sembuh, sebaiknya konsultasikan pada dokter gigi mengenai pengobatan apa yang harus kita lakukan. Cara mencegah stomatitis, yang pertama mengonsumsi air lebih banyak untuk mencegah mulut menjadi kering dan muncul stomatitis. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan rongga mulut. Yang ketiga, menggunakan dental wax untuk menutupi bagian kawat gigi dan retainer yang tajam. Sudah, Pak, sekian. Baik, terima kasih. Lanjut ke Salma Nafisah ya. Silakan, ya, Salma. Stomatis dikenal sebagai sariawan. Sariawan merupakan suatu kelainan selaput lendir mulut yang ditandai adanya bercak luka berwarna putih pada dinding mulut, bibir atas, dan lidah. Sariawan memang bukan penyakit yang serius atau bahkan mengancam jiwa, tetapi kondisi ini sangat mengganggu. Walaupun ukurannya kecil dan letaknya tersembunyi di rongga mulut, sariawan bisa menimbulkan rasa nyeri hebat, sehingga membuat susah untuk makan dan berbicara. Pada anak-anak, selain tidak mau makan, sariawan akan menyebabkan rewel, sehingga akhirnya berat badan sulit naik atau penurunan berat badan.
Stomatitis dapat terjadi pada mukosa mulut di daerah bibir atau pipi bagian dalam. Dapat terjadi pada lipatan gusi dengan daging bibir atau pipi. Dapat juga terjadi pada langit-langit di bawah lidah, permukaan lidah, bahkan terjadi pada tonsil. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya Sania Amir. Baik, Pak. Silakan. Stomatitis aptosa pada anak prasekolah. Stomatitis atau yang sering dikenal sariawan merupakan suatu kelainan selaput lendir mulut yang ditandai dengan adanya bercak luka berwarna putih pada dinding mulut, bibir atas, dan lidah. Penyebab stomatitis aptosa yaitu herediter, defisiensi Fe atau zat besi, B12, dan asam folat. Pada anak-anak dapat menyebabkan anak tidak mau makan dan rewel, sehingga akhirnya berat badan sulit naik atau terjadinya penurunan berat badan. Cara mencegah sariawan pada anak-anak yang pertama, perbanyak makan buah dan sayur yang mengandung vitamin B2, vitamin C, vitamin B, dan asam folat. Kemudian membersihkan mulut minimal 2 kali sehari dengan sikat gigi. Kemudian makan dengan tenang agar bibir dan lidah tidak tergigit. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, iya. Terima kasih, Salma. Kemudian Salsa. Iya, Pak. Stomatitis radang pada jaringan lunak atau biasanya itu disebut sariawan. Terus ada 3 faktor penyebab infeksinya. Yang pertama ada bakteri, jamur, virus. Lalu penyebab non-infeksinya ada trauma, defisiensi nutrisi, alergi, gangguan imunitas, manifestasi, lalu penyakit sistemik di mulut. Setelah itu ada 3 jenis penyakit yang sering terjadi, yaitu pertama stomatitis afosa rekuren, herpes intraoral rekuren, kandidiasi oral, dan lisen planus oral. Setelah itu ada cara pencegahannya. Yang pertama itu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kedua itu menyikat gigi dengan benar dan menghindari penggunaan pasta gigi berbahan sodium sulfat. Lalu rutin memeriksakan gigi dan mulut ke dokter gigi. Yang terakhir, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Sudah, Pak. Oke, Salsa. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Serina Putri. Ulcus decubitus sering terjadi pada anak-anak yang mempunyai gigi susu karena akar gigi susu yang terabsorpsi tidak baik tertolak keluar gingiva oleh gigi pengganti. Dan karena reabsorpsi akar gigi susu ini tidak berjalan normal karena pulpanya sudah gangren, maka akar yang tertolak ini mempunyai tepi yang tajam dan menyebabkan ulcus decubitus. Ulcus decubitus bisa juga timbul karena infeksi atau gangguan sistemik lainnya, terutama kelainan darah, saluran pencernaan, atau kulit. Neoplasma ganas biasanya dimulai dengan pembekakan atau benjolan, tetapi dapat bermanifestasi sebagai bisul. Terkadang ulcus decubitus disebabkan juga oleh obat-obatan. Bagi penderita yang mengalami penyakit ulcus decubitus, agar segera diobati, jangan sampai terjadi komplikasi yang berlanjutan. Sekian, Pak. Iya, terima kasih Serina. Siti Sarifah, silakan. Ulcus decubitus terjadi pada anak usia prasekolah. Mengapa? Karena adanya dorongan dari gigi dewasa terhadap ujung akar gigi susu, sehingga menembus ke gusi dan menyebabkan pembengkakan dan timbulnya rasa nyeri pada anak. Macam-macam ulcus decubitus yaitu trauma mekanik, contohnya menyikat gigi terlalu keras, trauma termal, contohnya mengonsumsi makanan yang panas sehingga menimbulkan luka bakar, ataupun mengonsumsi obat kumur yang tinggi alkohol. Apabila terjadi ulcus decubitus pada anak, maka segera lakukan perawatan pencabutan sisa akar gigi susu agar tidak melukai gigi. Saran untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, yang pertama yaitu menggosok gigi 2 kali sehari. Yang kedua, tidak memakan makanan yang manis ataupun asam yang berlebihan, menggunakan pasta gigi yang berfluor,
Yang keempat yaitu mengurangi penggunaan botol susu pada bayi, membatasinya. Yang kelima yaitu rutin mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Yang keenam yaitu rutin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut 6 bulan 1 kali. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian Siti Zahra. Iya, terima kasih Bapak. Ulkus dekubitus pada anak prasekolah, secara umum ulkus dekubitus adalah kerusakan kulit yang terjadi akibat kekurangan aliran darah dan iritasi pada kulit yang menutupi tulang yang menonjol, di mana kulit tersebut mendapatkan tekanan. Ulkus dekubitus pada anak prasekolah biasa terjadi karena akar gigi susu yang terresorpsi tidak baik lalu bertolak keluar gingiva oleh gigi pengganti, dan karena resorpsi akar gigi susu ini tidak berjalan normal karena pulpanya sudah gangren, maka akar yang tertolak ini mempunyai tepi yang tajam dan menyebabkan ulkus dekubitus. Ulkus dekubitus dapat terjadi di mana saja dalam mulut, namun yang paling sering ditemukan yaitu pada tepi lateral lidah, mukosa bukal, bibir, fosa labioalveolar, dan bukal alveolar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Triani. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau nggak langsung aja ya. Triani, nanti Utami, kemudian Wita, Wulan, Yovita, Zian. Jadi nggak usah nunggu saya. Lanjut aja. Ya, Bapak. Baik, Pak. Ya. Jadi, ulkus dekubitus yaitu luka yang diakibatkan oleh gigi susu yang telah habis mahkotanya, kemudian menyisakan akar gigi di dalam gusi dan tulang penyangga. Jadi, di dalam gusi tersebut terdapat sisa akar yang akan menyebabkan tekanan punya pada sisa akar gigi tersebut, sering membuat kemiringan akar gigi atau inklinasinya. Lokasi ulkus dekubitus sering ditemukan pada tepi literal lidah, pada mukosa bukal, pada bibir, pada fosa labioalveolar, pada bukal alveolar. Kemudian penanganannya yaitu pencabutan sisa akar gigi susu tersebut sehingga ujung akar tidak lagi melukai gusi. Jadi alangkah baiknya jika orang tua telah melihat ujung akar gigi pada anak dan keluar dari gusi, sebaiknya anak segera dibawa ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan sebelum melukai gusi dan pangkal selaput bibir bagian dalam. Cukup, Pak. Terima kasih. Kelainan lidah pada anak usia prasekolah. Di sini ada beberapa kelainan, salah satunya yakni Tongweti, yaitu sebuah penyakit pada bayi ketika lahir yang menyebabkan jaringan lidah pada bayi ini pendek, jadi berpengaruh pada pola bicara dia, juga bisa berpengaruh saat dia menyusui itu bisa berpengaruh, jadi dia bakalan susah nyusu ke ibunya itu. Jadi untuk penanganannya ini bisa dibawa ke dokter. Yang kedua ada geografi Tongwe. Ini salah satu kelainan lidah yang membuat bentuk lidah itu berpola kayak banyak pulaunya kayak gitu, putih-putih kayak gitu. Dan yang ketiga di sini ada lidah putih. Nah, lidah putih ini beda sama geografi Tongwe. Jadi kalau untuk lidah putih ini bisa disebabkan karena sisa susu. Kalau habis nyusu tuh biasanya nggak dibersihin. Nah, itu bisa menyebabkan lidah putih. Juga bisa disebabkan karena infeksi jamur Candida albicans. Nah, kalau untuk infeksi jamur ini bisa terjadi karena memang daya imunitas si bayi ini masih belum sempurna gitu. Dan untuk penanganan dari geografi Tongwe sama lidah putih ini dengan cara rajin membersihkan lidahnya kalau semisal habis menyusui gitu. Terus di sini perhatian orang tua sangat penting ya untuk keberlangsungan tumbuh kembang anak, karena apabila terjadi masalah terhadap kesehatan terutama pada bagian mulut akan sangat berpengaruh terhadap asupan nutrisi si kecil. Terima kasih.
Ulcus decubitus pada anak prasekolah, di mana ulkus memiliki pengertian atau yang disebut juga dengan ulcer adalah suatu kerusakan epitel yang terbatas jelas membentuk cekungan. Ulkus sering ditemukan dalam rongga mulut. Ulcus decubitus itu sering ditemukan ataupun terjadi pada anak usia prasekolah ataupun anak sekolah di mana pada usia tersebut itu giginya masih dalam keadaan gigi campur ataupun permanen. Lokasi ulcus decubitus dapat terjadi di mana saja dalam rongga mulut, namun sering ditemukan pada tepi lateral lidah, mukosa bukal, bibir, dan fossa labioveolar, serta bukal alveolar. Macam-macam ulcus decubitus itu sendiri terdiri dari 8. Pertama, ulcus rekuren. Kedua, ulcus akibat infeksi yang terdiri dari infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Selanjutnya adalah ulcus neoplastik, ulcus akibat gangguan hematologik, ulcus dermatologik, ulcus akibat gangguan granulomatosa, ulcus iatrogenik, dan yang terakhir adalah akibat trauma. Trauma sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu trauma mekanik ataupun fisik, kedua trauma termal, dan yang terakhir adalah trauma kimiawi. Ulcus decubitus itu memiliki beberapa penyebab yang sering terjadi pada anak usia prasekolah, di mana disebabkan oleh pendesakan gigi yang disebabkan oleh akar gigi susu yang terdorong oleh gigi tetap, sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri dan pembengkakan. Selanjutnya, disebabkan oleh karies gigi atau gigi berlubang, cedera, dan yang terakhir adalah proses pencabutan yang tidak sempurna. Bagaimana perawatan ulcus decubitus? Perawatan ulcus decubitus pada anak usia prasekolah itu dilakukan dengan cara pencabutan sisa akar gigi susu sehingga akar tidak melukai gusi. Sehingga dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut harus diperhatikan pada anak usia prasekolah. Terima kasih. Ulcus decubitus pada anak usia prasekolah. Secara umum, ulcus decubitus atau ulcus kulit atau bed sores adalah kerusakan kulit yang terjadi akibat kekurangan aliran darah dan iritasi pada kulit yang menutupi tulang yang menonjol, di mana kulit tersebut mendapat tekanan. Etiologinya biasanya karena trauma. Trauma merupakan penyebab tersering terjadinya ulkus pada membran mukosa. Kelainan tersebut bisa terjadi antara lain susunan lengkung gigi anak tumbuh tidak baik saat dewasa nanti, gigi dapat tumbuh lebih maju atau lebih mundur dari lengkung yang seharusnya. Bisa juga menyebabkan pertumbuhan gigi yang tumpang tindih dan resistensi gigi susunya. Lokasi ulkus. Nah, lokasi ulkus decubitus bisa di mana saja dalam mulut, namun paling sering ditemukan pada mukosa bukal, bibir, fossa labioalveolar, bukal alveolar, dan tepi lateral lidah. Insidensi. Nah, ulkus biasanya terjadi pada anak, dewasa, dan orang tua. Biasanya pada anak itu akibat pergantian gigi sulung. Pada dewasa itu akibat gigi yang tumbuh terlalu kebukal, sisa akar, pinggir kavitas yang dalam akibat karies. Pada orang tua itu biasanya disebabkan oleh protesa rahang atas atau bawah. Nah, untuk penata laksanaannya tergantung pada penyebab ulkus, ukuran, tingkat keparahan, dan lokasinya. Terapi ulkus yang disebabkan oleh trauma secara umum adalah meningkatkan faktor penyebabnya. Biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu 10-14 hari. Modal untuk terapi ulkus traumatik itu bisa hindari faktor penyebabnya, gunakan pelindung mulut, konsumsi diet lunak, dan kumur dengan menggunakan NaCl. Nah, perbedaan ulkus decubitus pada anak dan geriatri. Nah, pada geriatri itu disebabkan karena gigi yang tajam, tergigit, atau pemakaian gigi palsu yang tidak cocok. Nah, untuk anak-anak biasanya mempunyai gigi susu terdapat ulkus decubitus karena akar gigi susu yang terreabsorpsi tidak baik tertolak keluar gingiva oleh gigi pengganti. Sekian. Ulcus decubitus pada anak usia prasekolah. Ulcus decubitus atau luka yang diakibatkan oleh pendesakan gigi. Akar gigi susu terdorong oleh gigi tetap dan keluar dari gusi, menyebabkan bengkak dan nyeri.
Ulcus decubitus merupakan salah satu contoh trauma fisik, yaitu iritasi pada jaringan lunak rongga mulut disebabkan karena iritasi kronis gigi. Gigi malposisi, gigi supraposisi yang tidak mempunyai antagonis, sisa akar yang tajam, dan perforasi radik sulung juga dapat menyebabkan ulcus decubitus. Lokasi ulcus decubitus sendiri dapat di mana saja dalam mulut, namun paling sering ditemukan pada mukosa bukal, bibir, fosa labio-alveolar, bukal alveolar, dan tepi lateral lidah. Penyebab ulcus itu tergantung pada tingkat keparahan dan lokasinya. Pada ulcus yang disebabkan perawatan ulcus itu tergantung pada tingkat keparahan dan lokasinya. Pada ulcus yang disebabkan trauma mekanik atau trauma suhu, biasanya akan sembuh sendiri dalam 10-14 hari. Lesi traumatik pada mukosa oral dapat diatasi dengan menghilangkan faktor penyebab. Trauma kimia dan suhu menyebabkan nyeri yang hebat pada mukosa oral sehingga memerlukan analgesik selama penyembuhan. Terapi suportif seperti memperbaiki oral hygiene dan penggunaan obat kumur sangat disarankan. Sedangkan bila penyebab ulcus decubitus adalah gigi maloklusi atau supraposisi, dapat dilakukan ekstraksi gigi penyebab sesuai prosedur tetap. Penanganan kasus ulcus decubitus adalah dengan pencabutan sisa akar gigi susu tersebut sehingga ujung akar tidak lagi melukai gusi. Sekian penjelasan saya tentang ulcus decubitus. Terima kasih. Etiologi dari ulcus decubitus adalah akar gigi sulung yang terdesak menembus mukosa, tapi karies yang tajam tergigit akibat malposisi dan gigi palsu yang kedudukannya tidak tepat. Kenapa Zian? Si Romi Pak ketawa Pak. Sok, jangan itu tuh, yang serius. Patogenesi terjadi ulcus decubitus yaitu jaringan lunak yang tertekan dalam waktu lama. Sehingga dapat mengakibatkan gangguan mikrosirkulasi jaringan lokal sehingga menghasilkan hipoksia jaringan yang disebut iskemi jaringan. Di mana pada tahap iskemi jaringan ini terjadinya kerusakan jaringan yang terlihat seperti hiperemi jaringan sehingga menyebabkan vasodilatasi dan industri yang berlebihan sebagai respon dari sebuah tekanan. Lalu ulcus decubitus dapat terjadi oleh beberapa penyebab yang diantaranya adanya trauma, adanya infeksi, kekurangan zat gizi, adanya penyakit pada pencernaan, adanya penyakit neoplastik, dan serostomia. Kesimpulannya, ulcus decubitus merupakan salah satu penyakit rongga mulut yang terjadi pada anak usia prasekolah, di mana ulcus decubitus terjadi pada sisa akar yang terdorong keluar oleh gigi tetap sehingga dapat mengakibatkan gusi, bengkak, dan nyeri. Begitupun dengan penyebab lainnya. Salah satu perawatan yang dilakukan terhadap ulcus decubitus adalah dengan melakukan pencabutan sisa akar pada anak. Terima kasih, sekian Pak. Maaf Pak, tadi diganggu sama Romi Pak. Romi ada di situ ya? Ya udah. Iya Pak, lagi asik Pak. Oh iya. Terima kasih Zian. Oke, untuk Pak, makasih, Pak. Selanjutnya ada yang ditanyakan dulu nggak? Kita lanjut saja ya. Jadi memang betul ya, tadi sudah dijelaskan atau sudah dibahas oleh kalian juga untuk kondisi dan kelainan gigi yang sering terjadi pada anak. Itu ada yang namanya warna putih pada lidah. Ini biasanya sering kita dapatkan bayi yang minum ASI maupun susu formula, itu yang terjadi. Kemudian gigi berlubang, kemudian tadi sudah dijelaskan banyak sekali ya, ada 8 versi mungkin. Ada pembengkakan juga sama
kemudian ada stomatitis aptosa, dan tadi ada tambahannya yaitu ulcus decubitus. Nah, cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada anak usia 0 sampai 6 bulan itu pada saat gigi erupsi gigi sulung biasanya umumnya dimulai dari usia 5 sampai 6 bulan. Ini kalau yang normal. Kalau yang normal dan asupan nutrisinya bagus, itu akan tumbuh pada 5 sampai 6 bulan. Untuk gigi tumbuhnya dulu yang bawah, I1 kanan dan kiri. Kemudian biasanya lengkapnya kira-kira 2,5 tahun, 2,5 tahun sampai 3 tahun. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh tenaga pelayanan kesehatan yaitu yang pertama, pada saat gigi anak atau gigi dari bayi tersebut tumbuh, berikan informasi tentang masa pertumbuhan dan erupsi gigi pada orang tuanya. Jadi kalau misalnya kita melihat di posyandu atau misalnya ada yang orang tuanya memiliki anak bayi, sebaiknya kalian berikan informasi tentang masa pertumbuhan dan erupsi gigi tersebut pada orang tuanya. Kalau kalian belum hafal untuk tumbuh kembangnya, silahkan lihat catatan. Tapi kalau misalnya sudah hafal, ya alhamdulillah. Jadi penyampaiannya lebih lancar gitu ya. Yang intinya adalah boleh kalau misalnya menggunakan HP atau media lain, sehingga penyampaian pesannya dapat berjalan dengan lancar dan pesan yang disampaikan sampai ke orang tuanya. Kemudian menilai risiko untuk penyakit gigi dan mulut pada anak dengan mengidentifikasi indikator risiko sebagai berikut. Pertama, adanya riwayat penyakit gigi berlubang atau karies pada anggota keluarganya. Jadi, orang tuanya mungkin menjadi indikator terjadinya karies pada anaknya. Jadi, kalau bisa, orang tuanya kita periksa sehingga apa yang terjadi, lubang yang terjadi pada orang tuanya tidak dialami oleh anaknya. Kemudian yang kedua, pemberian susu botol pada anak sebelum tidur itu sebaiknya dikurangin ya, karena beresiko terjadinya tadi ada ECC, ada karies susu botol dan lain sebagainya. Jadi 4 gigi anterior rahang atas itu terkena karies apabila mengkonsumsi susu botol sebelum tidur dan langsung tidur dan tidak menyikat gigi. Kemudian pembersihan gigi dan mulut yang tidak rutin dan tidak benar. Ini juga merupakan faktor risiko yang dapat merusak atau membuat gigi berlubang. Kemudian yang selanjutnya menganjurkan cara pembersihan gigi yang tepat dan benar secara teratur. Jadi kalau menyikat gigi itu 2 kali sehari. Dan melakukan pemeriksaan setiap minimal 6 bulan atau 3 bulan juga boleh. Kalau kalian peserta BPJS itu scalingnya gratis ya, gratis 2 kali 1 tahun. Jadi untuk peserta BPJS daripada nggak kepake, silahkan berkunjung ke Paskes tingkat pertamanya untuk dilakukan pembersihan karang gigi. Pada gigi yang baru erupsi dapat digunakan kain yang lembut dan lembab. Jadi kalau kalian melihat ada bayi yang kira-kira memiliki resiko dan kalian mengetahuinya, sebaiknya kalian berikan edukasi kepada orang tuanya. Dan sebaiknya ya ini juga bisa menggunakan kain kasa dan dibasahi, tapi kain kasanya yang steril dan airnya juga tidak boleh air sembarangan. Menganjurkan untuk tidak memberikan susu botol pada anak yang pada anak saat waktu tidur. Ini karena dapat tadi ya menyebabkan karies susu botol. 4 gigi anterior rahang atas akan mengalami kerusakan apabila dilakukan pemberian susu botol pada saat menjelang tidur. Kemudian menganjurkan untuk tidak menambah rasa manis pada susu. Jadi memang
rasa manis itu kadang menyakitkan, ya. Kadang PHP, enggak. Jadi memang kalau manis ini dapat memancing timbulnya mikroorganisme yang ada di mulut. Jadi mikroorganisme yang datang akan cepat menempel pada gigi, sehingga gigi nanti akan mengalami kerusakan sehingga terjadinya karies. Jadi dihindari yang manis-manis sebaiknya. Kemudian menganjurkan penggunaan gelas sebagai pengganti botol setelah anak dapat minum dari gelas sekitar usia 12 bulan. Ini juga yang perlu diperhatikan, ya. Anak-anak, nih, ini adalah gambarnya cara membersihkan atau menyikat gigi pada anak usia 0 sampai 6 bulan. Selain gigi juga gusinya, barangkali lidahnya yang terdapat putih-putih akibat ASI atau susu formula, itu juga dengan hati-hati dibersihkan pelan-pelan dengan secara perlahan. Sehingga nanti diharapkan dapat meminimalisir terjadinya resiko dan meminimalisir terjadinya kerusakan atau masalah kesehatan gigi dan mulut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Bapak izin bertanya, untuk materinya bisa di-share kapan, Pak? Sudah saya share langsung kan, biasanya juga. Insya Allah. Kalau untuk perkuliahan sebelumnya tuh kita rekam nggak ya? Rekam, Bapak. Oh, rekam ya? Ya, mungkin nanti saya setelah perkuliahan ini beres ya. Nanti kan ada satu kelas lagi, D3 tingkat 2. Nah, setelah itu beres, mungkin baru akan saya share. Mungkin baik, itu baik. Nanti saya infokan. Cek aja di Google Classroom. Kalau untuk materi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat itu udah di-share semua. Kalian itu masih punya 1 minggu lagi, kemudian minggu depannya UTS. Jadi masih ada kesempatan satu minggu lagi, barangkali ada materi-materi yang belum disampaikan gitu ya. Tolong dicek lagi. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau ada yang kesulitan sinyal, ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa lihat rekamannya ya di Google Classroom. Kemudian kalau masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, silahkan di kolom pertanyaan isi. Apabila malu atau males untuk mengungkapkan bertanya langsung, silahkan ketik atau tulis di kolom pertanyaan yang ada di Google Classroom. Baik, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah tetap stay sampai akhir. Namun masih ada beberapa yang gangguan jaringan, ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa lihat rekamannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dan semuanya berjalan dengan lancar. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menghindari kerumunan juga, kemudian jangan lupa juga menggosok gigi atau menyikat gigi. Mungkin itu saja. Terima kasih, tetap semangat. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, izin keluar ya. Ya, Pak.